Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mamas Dada Kuliah Dana. Saya berasal dari Prodi Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2B NRM 04031941. Yang terhormat Pak Andi Warnain selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Komunikasi Penyuluhan. Pada malam hari ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana sih cara menjadi komunikator yang baik. Kurang lebih beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi komunikator yang baik. Yang pertama kita bahas sebelum menginjak ke bagaimana cara untuk menjadi komunikator yang baik adalah apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunika, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi pihak atau orang agar melakukan sesuatu. Sedangkan komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunika. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Nah, kita sudah sampai di bagaimana sih cara kita untuk menjadi komunikator yang baik. Untuk menjadi komunikator yang baik, yang pertama yang kita lakukan adalah bersikap proaktif. Jadi dalam sikap proaktif ini, kita sebagai komunikator harus cepat menyelesaikan masalah. Sebelumnya ada suatu masalah, kita harus cepat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua adalah mereka bisa mengajukan pertanyaan yang bagus. Memang dalam satu komunikasi pasti ada tanya jawab atau pertanyaan. Jadi kita sebagai komunikator harus bisa memilih pertanyaan yang bagus agar si komunika ini dapat tertarik pada kita dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah komunikator hebat itu harus mendengarkan. Banyak orang yang berpikir bahwa komunikasi hanyalah berhubungan dengan kata-kata yang akan diucapkan. Hal ini jarang disadari oleh beberapa orang. Untuk mengajukan pertanyaan dan pendengaran apa yang disampaikan juga hal yang sangat penting. Nah, kemampuan Anda atau kemampuan kita untuk mendengarkan akan membuat orang yang kita ajak bicara itu akan merasa dihargai. Nah, cara seperti ini sangatlah penting untuk dilakukan jika Anda atau kita ingin berniat untuk membangun hubungan yang kuat dalam suatu komunikasi atau kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah mampu menjelaskan secara singkat dan tidak bertele-tele. Memang salah satu kelemahan banyak orang atau saya sendiri adalah ketidakmampuan mereka atau kita untuk menjelaskan sesuatu yang sederhana namun dengan menjadi sangat ringkas dan mudah dimengerti. Tidak perlu khawatir jika kita mengalami hal tersebut, sebab ada banyak orang yang memang memiliki kelemahan tersebut. Nah, caranya itu kita untuk menanganinya adalah dengan menjelaskan sesuatu menjadi ringkas, membutuhkan pemilihan kata yang tepat dan menggunakan format yang mampu untuk menarik minat para pendengar. Nah, yang selanjutnya adalah membaca bahasa tubuh atau nonverbal. Kalau yang ini mungkin banyak kita temui di lingkungan kita sendiri. Contohnya saja pada saat kita presentasi. Nah, yang kita ajak presentasi itu tidak memperhatikan kita. Itu udah merupakan salah satu bentuk bahasa tubuh atau nonverbal. Nah, contoh yang lain pada saat kita berbicara dengan teman kita ajak bicara berdua tatap mata gitu. Nah, si teman kita ini pandangannya ke bawah, matanya tidak mengarah ke kita dan agak perilakunya itu agak bosen. Nah, itu sudah menandakan mereka itu kurang tertarik tentang apa yang kita omongkan atau kita bahas di komunikasi itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengetahui berita terkini. Mengetahui berita terkini ini juga sangat penting bagi kita komunikator, karena nanti apa yang kita omongkan kepada komunika itu
berdasarkan apa yang kita tahu dari berita-berita atau update, intinya update. Jadi sangat penting untuk menjadi komunikator yang baik. Nah, selanjutnya adalah ini ciri-ciri komunikator yang efektif. Yang pertama adalah mampu mendengar aktif. Selanjutnya menghilangkan kekakuan verbal, memperlihatkan gestur yang efektif, mempertahankan kontak mata, mempertahankan maksud dan tujuan, berbicara dengan jelas, penuh pertimbangan, dan penyampaian pesan yang konkret. Jadi untuk menjadi komunikator yang baik, kita harus memiliki ciri komunikator yang efektif seperti yang ada di slide ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.